Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Sarmida dengan NIM B1B1210085. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya dengan mata kuliah perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kompetensi SDM. Nah, kompetensi SDM ini terdiri dari beberapa bagian di dalamnya, diantaranya itu integritas dan kejujuran, kenali diri dan kesadaran diri, pengembangan diri, orientasi berprestasi, keyakinan diri, komitmen organisasi, inisiatif dan proaktif, kreatif dan inovasi, kemampuan kognitif, kemampuan mengelola perubahan, orientasi pelayanan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, membangun kerjasama dan mengelola konflik. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari poin-poin tersebut. Nah, langsung saja, yang pertama itu adalah integritas dan kejujuran, di mana integritas merupakan bersatunya kata dengan perhatian atau kepatuhan tindakan terhadap yang telah diwajibkan atau dijanjikan. Sedangkan kejujuran adalah mendengarkan perasaan kuat dari lubuk hati yang paling dalam yang timbul dari pusat kecerdasan emosional. Integritas dan kejujuran ini akan menghasilkan yang namanya kredibilitas, di mana pengertian dari kredibilitas itu berasal dari kata credo yang berarti percaya. Artinya, jika kita memiliki sifat integritas dan jujur, maka kita akan dipercaya oleh orang lain. Nah, selanjutnya poin kedua adalah kendali diri dan kesadaran diri, di mana kendali diri adalah kemampuan untuk menjaga agar emosi dan kata hati yang mengganggu tetap terkontrol. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami dan mengakui secara mendalam suasana hati dan dorongan. Nah, kompetensi kendali diri akan membentuk sikap seperti tidak mudah tersinggung dari pernyataan atau sikap orang lain, kemudian menolak godaan, bujukan, atau keterlibatan yang tidak cocok dengan tujuan individu dan organisasi. Selanjutnya, selalu tenang dalam berbagai kondisi, khususnya situasi yang penuh tekanan, kemudian memiliki dan menemukan penyaluran stres positif, dan terakhir adalah menanggapi permasalahan secara konstruktif bahkan di bawah situasi stres. Nah, slide selanjutnya adalah pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini adalah kompetensi yang dengannya orang menunjukkan keinginan untuk tumbuh, belajar, dan berkembang terus-menerus. Kompetensi ini sejalan dengan upaya mewujudkan organisasi pembelajar, di mana organisasi pembelajar ini merupakan organisasi yang mempunyai suasana mendorong anggota secara individu untuk belajar dan mengembangkan potensi penuh mereka. Kemudian memperluas budaya belajar sampai pada pelanggan, pemasok, dan stakeholder lain yang signifikan. Selanjutnya adalah menjadikan strategi pengembangan sumber daya manusia sebagai pusat kebijakan bisnis, dan terakhir adalah berada dalam proses transformasi organisasi secara terus-menerus. Bagian selanjutnya adalah yang keempat, orientasi berprestasi. Karena kompetensi ini terkait dengan keinginan untuk bekerja baik atau memenuhi melebihi standar kinerja atau dorongan untuk bekerja dengan baik. Orang yang memiliki orientasi prestasi tinggi akan memiliki kinerja seperti: pertama, bekerja untuk memenuhi standar kinerja yang ditetapkan manajemen. Yang kedua, menetapkan tujuan menantang bagi diri dan orang lain serta bertindak untuk mencapainya. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis biaya manfaat. Yang keempat, mengambil resiko kewirausahaan yang diperhitungkan. Kemudian selanjutnya, kompetensi orientasi berprestasi mencakup orientasi hasil, orientasi efisiensi, perhatian standar kualitas, berfokus perbaikan, entrepreneurship, serta optimalisasi penggunaan sumber. Nah, selanjutnya, perhatian terhadap kualitas merupakan salah satu komponen kompetensi orientasi berprestasi. Kemudian ketika membicarakan konsep kualitas, terkait dengan sejauh mana organisasi menerapkan manajemen kualitas atau total quality management atau TQM dalam proses organisasi. Kemudian terakhir, sebagai pendekatan dalam manajemen sektor privat, TQM setelah terbukti berhasil menjadi alat atau metode dalam mengelola sumber organisasi untuk mencapai kualitas manajemen. Baik, kita melangkah ke slide selanjutnya, yang kelima, yaitu keyakinan diri, di mana keyakinan diri atau kepercayaan diri ini merupakan perasaan positif dan kuat tentang harga diri. Nah, orang yang memiliki kepercayaan diri kuat akan memiliki sikap seperti: yang pertama, bertindak atas dasar keputusan kendati pun tidak disetujui orang lain. Yang kedua, menampilkan dirinya dengan cara mengesankan dan kuat. Yang ketiga, menyatakan atau menunjukkan kepercayaan dalam penilaian atau kemampuannya. Kemudian yang keempat, menyatakan posisinya secara jelas dan penuh percaya diri dalam konflik dengan atasan.
kesalahan. Yang kelima, mengambil tanggung jawab pribadi terhadap kesalahan, kegagalan atau kelemahan. Dan terakhir adalah belajar dari kesalahan, menganalisis kinerjanya sendiri untuk memahami kegagalan dan menyempurnakan kinerja mendatang. Slide selanjutnya adalah bagian ke-6, yaitu komitmen organisasi, di mana komitmen organisasi adalah kemampuan individu dan kemajuan menyelaraskan perilakunya dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi, serta bertindak untuk tujuan kebutuhan organisasi. Ada 3 komitmen organisasi. Yang pertama itu adalah komitmen efektif, di mana komitmen efektif ini adalah komitmen yang menimbulkan perasaan memiliki dan terlibat dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah komitmen kontinus. Nah, komitmen kontinus ini adalah komitmen atas biaya atau resiko yang harus ditanggung apabila seseorang keluar dari organisasi. Nah, yang ketiga adalah komitmen normatif. Komitmen normatif ini adalah komitmen yang menimbulkan keinginan atau perasaan pegawai untuk tetap tinggal di sebuah organisasi. Oke, slide selanjutnya bagian ke-7 adalah inisiatif dan proaktif, di mana Stephen Covey menyatakan bahwa sikap proaktif adalah sikap yang digerakkan oleh nilai yang sudah dipikirkan secara cermat, diseleksi dan dihayati, dan jika nilai untuk menghasilkan kerja berkualitas, maka nilai ini bukanlah sekedar fungsi dari cuaca yang mendukung atau tidak. Sikap proaktif terkait sikap tanggung jawab atau responsibility, kemampuan untuk memilih respons. Kemudian bagian yang ke-8 adalah kreativitas dan inovasi, di mana kreativitas dan inovasi merupakan kemampuan individu dalam rangka meningkatkan prestasi bekerja, di mana kreativitas merupakan penyatuan pengetahuan di berbagai bidang pengalaman yang berlainan untuk menghasilkan ide baru dan lebih baik. Sedangkan inovasi merupakan kompetensi yang dengannya orang menghasilkan ide, solusi, dan produk baru. Nah, inovasi melibatkan orientasi terhadap aktivitas dan penemuan. Kemudian, orang yang kreatif itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah ketertarikan pada kompleksitas. Yang kedua, nilai-nilai intelektual dan estetik. Yang ketiga, kepedulian pada pekerjaan dan pencapaian. Kemudian yang keempat, ketekunan. Yang kelima, pemikiran mandiri. Yang keenam, toleransi terhadap ambiguitas. Yang ketujuh, otonom. Kemudian kedelapan, kepercayaan diri. Dan terakhir adalah kesiapan mengambil risiko. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kemampuan kognitif, di mana kemampuan kognitif ini terdiri atas kemampuan berpikir analitik dan kemampuan berpikir konseptual. Yang pertama itu kemampuan berpikir analitik, di mana kemampuan berpikir analitik ini adalah kompetensi dalam hal cara menyelesaikan, memilah, dan membandingkan situasi secara sistematis menggunakan logika berpikir dan mengetahui alasan sistematis, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara tepat. Yang kedua adalah kemampuan berpikir konseptual, di mana kemampuan berpikir konseptual ini adalah kemampuan memahami situasi permasalahan dengan menggabungkan bagian secara bersama, melihat gambaran garis besar, mengidentifikasi pola atau hubungan antar situasi tidak jelas berhubungan, dan mengidentifikasi isu kunci dalam situasi kompleks. Kemudian bagian ke-10 adalah kemampuan mengelola perubahan, di mana kemampuan mengelola perubahan terkait kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Kemampuan adaptasi dan fleksibilitas terkait dengan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan bekerja efektif dalam menyesuaikan situasi. Strategi lingkungan eksternal dan kemampuan menyesuaikan diri dengan pendekatan baru untuk perubahan organisasi dengan pelaksanaan pekerjaan. Nah, ada beberapa langkah untuk melakukan perubahan organisasi. Yang pertama itu adalah menimbulkan atau menciptakan perasaan akan urgensi atau mendesaknya perubahan. Kemudian yang kedua, membentuk koalisi penuntun untuk melakukan perubahan seperti mengidentifikasi kekuatan kelompok yang mendukung perubahan. Yang ketiga, mengembangkan visi dan strategi perubahan. Yang keempat, mengomunikasikan visi perubahan. Yang kelima, memberdayakan orang lain untuk bertindak sesuai visi. Kemudian yang keenam, merencanakan penciptaan kemenangan jangka pendek atau perbaikan seperti kinerja 8 jelas dan memberi imbalan kepada pegawai. Kemudian mengonsolidasikan berpakaian untuk menghasilkan perubahan lebih baik. Dan terakhir adalah mengembangkan pendekatan baru dalam budaya. Oke, kita masuk di slide berikutnya bagian 11, yaitu orientasi pelayanan, di mana kompetensi orientasi pelayanan kepada pelanggan mencakup kemampuan individu untuk membantu dan melayani kebutuhan pelanggan, kemampuan memahami keinginan pelanggan, kemampuan berempati, dan kemampuan mencari informasi secara proaktif untuk membangun kepuasan pelanggan. Nah, sumber daya manusia yang berkompetensi orientasi pelayanan kepada pelanggan merupakan kualifikasi wajib bagi organisasi yang memiliki perhatian besar terhadap kebutuhan pelanggan. Membangun kepuasan pelanggan merupakan hal dalam menjaga keberlangsungan organisasi.
di mana dalam era kompetensi semakin banyaknya penyedia produk dan pelayanan memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan menjadi penentu kesuksesan organisasi dalam berkompetensi. Nah, slide selanjutnya adalah bagian 12 yaitu kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini merupakan salah satu dimensi kompetensi yang sangat menentukan terhadap kinerja atau keberhasilan organisasi. Esensi kepemimpinan adalah cara mengetahui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, kepemimpinan juga merupakan seni karena pendekatan setiap orang dalam memimpin orang lain dapat berbeda tergantung pada karakteristik pemimpin, karakteristik tugas, dan karakteristik orang yang akan dipimpinnya. Kepemimpinan juga adalah proses memberi inspirasi kepada semua pegawai agar bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian kita mau ke slide selanjutnya yaitu bagian 13 kemampuan manajerial, di mana kompetensi manajerial terkait dengan kemampuan orang dalam kapasitasnya sebagai manajer untuk mampu melakukan fungsi manajemen. Di mana George Terry menyatakan fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, updating, and controlling atau PLAT, di mana perencanaan atau planning adalah proses pengambilan keputusan untuk menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu. Kemudian pengorganisasian atau organizing adalah proses menyusun struktur organisasi, pembagian kerja atau tugas kepada satuan kerja atau jabatan tertentu, disertai pendelegasian wewenang untuk menyelesaikan tugas yang dimaksud. Kemudian yang ketiga adalah penggerakan atau actuating, di mana penggerakan ini adalah proses mendorong berfungsinya atau berjalannya tahapan atau fungsi manajemen secara menyeluruh agar kegiatan terlaksana. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian atau controlling, di mana pengendalian ini merupakan proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai rencana dengan pengawasan, penyempurnaan, dan menghindari kesalahan dalam pelaksanaan. Kemudian slide selanjutnya adalah membangun kerjasama. Ini adalah bagian ke-14 di mana kerjasama merujuk pada upaya penyelesaian tugas dalam rangka mencapai tujuan oleh perorangan atau antar satuan kerja, di mana masing-masing memiliki tugas yang dilakukan secara sinergis. Kerjasama kelompok merupakan kompetensi sumber daya manusia terkait kemampuan atau dorongan untuk bekerja sama dengan orang lain, kemampuan untuk merasa bahwa bagian dari anggota kelompok dan mencapai tugas atau tujuan organisasi. Nah, untuk dapat bekerja sama dengan orang lain dalam kelompok, maka syarat yang harus dipenuhi adalah yang pertama, harus mau menerima pendapat atau gagasan pemikir orang lain dalam mengambil keputusan, sehingga tidak boleh memaksakan pendapat sendiri. Kemudian yang kedua adalah berbagi informasi atau hal yang baru kepada orang lain. Yang ketiga, bersikap empati kepada orang lain atau menghargai dan berpikir positif kepada orang lain. Kemudian yang keempat, saling menerima input dan memberi motivasi kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah saling menjaga keutuhan kelompok walaupun muncul konflik atau pertentangan pendapat. Nah, kemudian slide terakhir atau bagian ke-15 adalah mengelola konflik, di mana konflik ini merupakan proses diawali ketika satu pihak merasa pihak lain ini telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi perhatian pihak pertama. Konflik dalam organisasi bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan disintegrasi organisasi atau organisasi menuju kegagalan dalam pencapaian tujuan. Nah, beberapa gaya mengelola konflik adalah yang pertama, gaya menang atau kalah, di mana gaya ini berasumsi suatu konflik adalah suatu kontes kemauan. Kemudian yang kedua adalah gaya kalah atau mengalah, di mana gaya kalah atau mengalah ini berasumsi tujuan pribadi dikorbankan demi hubungan yang baik. Yang ketiga adalah gaya kalah atau meninggalkan, di mana gaya kalah atau meninggalkan ini adalah gaya yang berasumsi penghindaran penuh dari konflik. Kemudian yang keempat, gaya kompromi, di mana berkompromi merupakan situasi ketika setiap pihak pada suatu konflik bersedia melepaskan sesuatu. Kemudian yang kelima adalah gaya menang, di mana gaya menang ini adalah pendekatan kolaboratif tawar-menawar berprinsip. Baik, itulah materi tentang kompetensi SDM yang saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.